يا من فرع الخير الخير وأعانهم على رضا اللهم الخير وأعنا عليه اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وأدركنا يا ربنا ليلة نزل في شعبان كلينا رمضان أعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والعذاب واختم لنا بأحسن الختام صلى الله عليه وسلم محمد نبي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin jamaah majelis Khatib Arba'in rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para asatidz, para muallim, terus khusus Dr. Binham Khina Fidar Ustaz Mohsin Syadri sebagai pembina Majelis Khatib Arba'in dan segenap para pengajar di majelis yang berberkah ini, Ustaz Ali, Ustaz Wahyudi dan segenap para asatidz lainnya, para sepuh, para orang tua kita, para pemimpin majelis, juga dari sini para barangkali kita tahu tapi yang berhadir, alhamdulillah kita semua dikumpulkan Allah kembali dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmatullah kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan tidak sebatas pada diri kita, tapi insyaallah keluarga kita, orang kita cintai dimanapun mendapatkan juga apa yang Allah berikan kepada kita di majelis ini. Dan kita tahu di antara fadilah yang besar kepada majelis membaca Al-Quran Haddad, Ghawful Bilad wal Ibad. Dia akan menjaga orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan negeri yang dibacakan, bukan hanya rumah, negeri yang dibacakan Al-Quran Haddad akan mendapatkan pertolongan, perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tahun 80-an waktu kami masih mondok di Al-Khair Bekasi, di daerah Jakarta itu ada termasuk di daerah tempat namanya Marunda, beda asli. Marunda itu dulu di kantornya daerahnya Sepitu, Sepitu. Ada yang kenal apa? Ya, sebetulnya seorang pendekar terkenal Muslim sejati yang membela orang duafa. Begitu bicara dari Sepitunya, tapi kebanyakan waktu Quran ada. Jadi waktu itu subhanallah di daerah Marunda ini datang suatu wabah penyakit yang seperti tol. Jadi orang-orang begitu cepat tersebar kena penyakit dan di tempat itu tidak keluar. Seputar Marunda itulah datang penyakit itu. Ketika datang karena seorang itu biasanya lama akan wafat begitu. Dan itu sudah banyak merenggut nyawa orang-orang yang ada di sekitar situ, dan dokter tidak bisa untuk menangani karena ini suatu sifatnya memang agak mistik. Ilmu pengetahuan dokter itu tidak mampu untuk mencegah penyakit dan tersebar begitu cepat. Maka datanglah beberapa orang dari kampung tersebut dan seorang habaib. Habaib ini asli dari Palembang sebetulnya, tinggal di daerah di Jakarta. Ya, tinggal di Jakarta dan memang masya Allah dia orang yang lebih kelebihan. Ketika mendengarkan tentang perihal keadaan di Marunda itu, maka dia memang besok aku datang ke sana, bahkan aja beberapa murid aku, izin kami dari keliling kampung. Nama aku baca kalau itu berhadap bersama murid. Maka datanglah dia ke kampung tersebut dengan murid-muridnya, dan diikuti juga oleh sebagian orang-orang kampung tersebut yang juga mengenal kalau itu berhadap. Maka mereka baca kalau itu berhadap di depan, di kampung itu. Sampai 7 kali selesai, waktu mana selesai, muter lagi selesai, sampai selesai 7 kali. Subhanallah ya. Malam itu ini hari dengan orang besok hari tidak ada orang sakit. Saudara kalau kita kan itu berkat menghadap boleh jadi, tapi lebih dari situ yang kita baca semalam kita sudah sampai juga apa yang ada di menghadap itu hampir 89-90% semuanya bersumber dari Rasulullah. Kalau itu keberkahan menghadap, akan cukup kita yakin menghadap datangkan keberkahan yang luar biasa. Kita pun menggelar saat bukan kita menghadapi gelar bil irsyad wal tibat wal bilad. Untuk pemimpin para wali wal tibat wal bilad.
yang memberikan dengan pertolongan Allah lewat beliau semua manusia, makhluk bahkan bukan hanya manusia, wal bilad dan negeri, kampung negeri yang dibaca oleh Ibnu Haddad ataupun apa yang berhubungan dengan Ibnu Haddad, kitabnya, qasidahnya, maka tempat tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus seperti Imam Abdullah Haddad ini. Jadi dibacakan subhanallah terangkat bala dan musibah. Ikhwan rahimahullah, syarikul asyad apa yang kita lakukan sebenarnya semua kita sering baca, kita semua duduk bareng. Mungkin ada di antara kita ikhwan di sini yang bukan dia sombong, tapi mungkin berbangga, aku alhamdulillah 40 malam ini insya Allah selesai. Udah 30 malam tidak pernah saya hujan terus tempat saya mau datang. Ya tinggal malam lagi, aku mencoba hadis aku selesai. Masya Allah, tabarakallah. Kalau memang tidak orang hadir dengan hati dari hati dengan niat yang soleha, bisa dipastikan memang dia bakal paling beruntung. 40 malam hadir, tapi sekarang yang jadi masalah kehadirannya model bagaimana? Kalau hadir sekedar hadir, Pak, maaf melok aku coba gitu. Datang melok, kadang-kadang dia pun tidak hadir tapi tidak ikut baca, kadang dia lalai, dia ngobrol atau dengan niat-niat yang salah. Maka 40 itu bisa dikalahkan oleh orang yang hadir cuma 4 kali barangkali, 4 kali majlis jamaah hadir, tapi dia hadir dengan sepenuh hatinya, dengan sebaik-baik akhlak dan adabnya, dengan niatnya, dengan wudhunya, dengan hati yang hadir. Dia baca dengan benar, ayat Al-Quran dibaca dengan benar, doa-doa datang Rasul dibaca dengan benar. Bahkan lebih lagi kalau dia paham dengan apa yang dia baca, lebih lagi kalau dia paham dengan fadilah yang dia baca, maka orang yang hadir 4 kali ini boleh jadi melampaui orang yang hadir 40 kali. Bahkan boleh jadi orang yang hadir 1 kali bisa melampaui orang yang datang berkali-kali. Nah, sekarang kalau kita memang mampu dengan Allah hadir di majlis apapun, maksud kita bahas sekarang rutin Al-Haddad ini 40 malam. Kalau anda mampu sekali hadir dengan hati yang hadir mendapatkan begitu besar fadhil kemuliaan, bagaimana kita datang berulang-ulang kan? Mudah-mudahan semua yang kita paling datang sekali, 2 kali, 3 kali atau kita sampai sudah alhamdulillah lebih dari 30 kali, bahkan mungkin tidak pernah saya mendapatkan bagian yang terbanyak dari sisi Allah SWT. Keberkahan ini untuk kita semua. Ikhwan rahimahullah, birahmatullah, di awal Ibnu Haddad itu Imam Abdullah Haddad memilih yang dibaca ayat suci Al-Quran, di antaranya itu ayat kursi. Ayat kursi ini ikhwan rahimahullah memang memiliki keunggulan yang luar biasa, kelebihan yang sangat. Rasulullah memiliki itu membaca ayat kursi di banyak keadaan dan tempat. Banyak keadaan dan tempat. Di antaranya disunahkan dibaca setiap ba'da sholat. Setiap ba'da sholat kita disunahkan membaca ayat kursi. Kadang-kadang sebagai musola masjid memang mendawamkan mereka di antara wirid mereka Allahumma anta sampai seterusnya, ayat kursi dilafazkan dibaca mereka. Seandainya kita tidak mendapatkan dilanggar musola kita, kita bisa baca apa ya? Ya, jangan dilupakan, ini sunnah Rasulullah. Fadilahnya apa? Kata Rasulullah, seorang yang membaca ayat kursi setelah sholat maka dia akan menjaga Allah dari sholat ke sholat berikutnya. Dia baca dhuhr maka insya Allah dia akan dapat penjagaan dari Allah sampai masuk asar. Habis sholat asar dia baca lagi kursi, dia akan mendapatkan penjagaan sampai masuk maghrib. Terus, nah bagaimana kalau orang ini setiap 5 waktu sholat membaca ayat kursi, maka tahta himayatnya, dia dalam lindungan Allah, fi hifdzillah wa ri'ayah Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali lagi Imam Syarikul Asyad, kehadiran hati kita ketika membaca apa yang kita baca, baik zikir, doa dan seterusnya. Di antaranya lagi ayat kursi ini dibaca kalau kita nak tidur di malam hari. Nah, termasuk kata ulama, kalau seandainya kita tidak sempat baca ayat kursi di malam hari tapi kita baca lebih dari malam hari, maka sudah pasti kita dapatkan fadilahnya ini. Kenapa? Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan bagi orang yang membaca ayat kursi di malam hari, nanti secara umum di malam hari, nanti ada lagi lebih khusus lagi ketika hendak tidur dia baca ayat kursi. Kalau nak tidur nanti juga termasuk hitungan malam hari. Kalau kita baca malam hari tidak sempat baca terlupa ketika tidur juga dapat dalam kategori tersebut. Maka Allah akan selamatkan dia minal gharaq wasyarak wal haraq, diselamatkan Allah dari ketenggelaman, kebanjiran, tenggelam ataupun kebakaran ataupun kepalingan. Selamat dari 3 musibah ini. Tidak kepalingan, tidak kebanjiran, dan tidak juga kebakaran. Nah, ini pernah dialami oleh sahabat yang agung
Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin ceritanya sudah pernah kita dengar, tapi suatu kenikmatan kita mendengar berulang-ulang cerita tentang Nabi, tentang sahabat, ya, tentang orang-orang saleh. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah ditugasi oleh Rasulullah untuk menjaga gudang logistik milik Baitul Mal. Jadi daripada zakat-zakat yang dikumpulkan atau mungkin ada rampasan perang didapatkan itu dikumpulkan di Baitul Mal. Yang mana Baitul Mal ini nanti isinya itu milik umat, dibagikan zakat, dibagikan segala macam, dibagikan pada waktunya dibagikan semua. Nah isinya itu katakanlah gudang ini Baitul Mal macam-macam barang ada dalam, makanan pokok, buah-buahan, kurma segala macam ada. Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia ditugas Rasulullah untuk menjaga, maka beliau pun menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Malam hari setelah selesai kegiatan orang semua, lalu beliau datang menghampiri gudang tersebut dan beliau berkeliling memastikan kalau keadaan gudang itu aman. Dipantaunya, dijingoknya, kalau pintu dipastikan terkunci, ada jendela dipastikan terkunci. Sudah, lalu dia masuk ke dalam, dipastikan gudang itu tidak ada uang di dalamnya. Lalu beliau mengunci dari luar dan beliau pun berjaga tak jauh dari gudang tersebut. Subhanallah, ketika larut malam Nabi Hurairah kaget dengar dari gudang ada suara kerasa kerusuk, pecah daun sedang bergawi. Dikatakan binatang, Nabi Hurairah sudah masih tidak ada binatang dalam itu. Dikatakan manusia, tidak kasih manusia, tapi ada suara di dalam. Hanya beliau pelan-pelan dia masuk, dibuka pintu. Pasti masuk, subhanallah, didapatkan ternyata ada manusia Pak sedang meringkas kumpul ke barang, mengumpulkan makanan untuk dibawa. Maling, pencuri, mukanya serem, gelap. Abi Hurairah tak kenal. Begitu kepergok sama Abi Hurairah, ditangkap, dipegang, orang ini langsung teriak minta ampun, minta maaf, minta dilepaskan. Kenapa? Dia tahu kalau sudah kenal pasti akan ada Rasulullah, pasti dibawa ke depan Rasulullah. Nangis, maaf, minta tolong, katakan kepada Abi Hurairah, aku ini terpaksa, aku ini kepepet, aku punya tanggung jawab, anak ini kelaparan, bapak tidak makan. Kalau bukan karena aku tidak maling, maafkan aku, lepaskan, aku janji tidak bakal lagi ngulangi. Abi Hurairah sahabat yang Masya Allah, dengan keadaan orang ini mengeluhkan dia punya keluarga, kelaparan, susah, minta maaf, hanya dilepaskan oleh Abi Hurairah. Janji, awas kalau kau ketangkap, ketahuan dua kali, kau melaporkan kepada Rasulullah. Nah, lari orang ini. Tertutup oleh Abi Hurairah. Lalu Abi Hurairah berpikir, dari mana dia masuk? Aku sebelum menutup pintu sudah kukelilingi, dua adalah tidak ada uang, kukunci, tapi kok bisa ada uang masuk dari mana? Pagi hari ikhwan rahimahullah, Abi Hurairah ketemu Rasulullah. Jadi ketemu pagi subuh dulu. Doa kau pasar. Di mana lah Abi Hurairah bakal ketemu Nabi kalau subuh lagi? Di masjid, Nabi pasti di masjid. Salat subuh pasti di masjid, tidak ada di warung. Tidak ada di pasar. Kalau siapa pun macam kita datang kiai dulu zaman almarhum Abah Ustaz Abu masih di Mutakin, tidak repot yang Ustaz Ali. Main di Mutakin itu bahkan di bawah waktu juga ada urusan dakwah atau undangan negatif di tempat. Salat subuh Abi Hurairah bertemu dengan Rasulullah dan beliau bikin laporan, karena beliau tunjuk tugas. Begitu beliau laporan menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang pilihan semalam, Rasulullah ketawa. Lalu mana uang itu kata Rasulullah? Apa kau tangkap? Apa kau lepaskan? Ya aku lepaskan Rasulullah, aku tak kau. Merengek-rengek nangis. Lalu dia ngomong apa Nabi? Dia janji Rasulullah tidak bakal mengulang lagi. Senyum Rasulullah, kata besar. Pencuri itu pembohong. Kau saksikan Abu Hurairah besok malam kaget bakal datang lagi. Kaget Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah, iya dia bakal datang lagi, bakal maling lagi. Itu benar, sudah. Datang waktu malam Abu Hurairah pun karena sudah ada apa sih kita nih warning dari Rasulullah, sudah ada apa-apa dari Rasulullah SAW bakal datang lagi malam itu. Abu Hurairah lebih ketat lagi, dikelilinginya dalam gudang itu, dipastikannya tidak kate, dikuncinya, lalu dia keliling keluar dipastikan kate, ini aman sudah. Tapi Rasulullah bakal datang lagi. Hanya Hurairah kemarin nyantai, malam itu tidak nyantai, keliling, jangan sampai ada kesempatan itu datang atau masuk. Walaupun semalam beliau bingung dari mana masuk. Ini capek juga Hurairah, duduk.
Begitu baru duduk sebentar, terdengar kerasa kerusuk tidak. Nah, subhanallah, puncak sama lupa, bukan Rasul benda. Beliau pelan-pelan Pak, dibuka pintu, di dapur tanya, uang itu adanya di dalam. Dengan keadaan sedang mengumpulkan barang dia muncul, ditangkap oleh mereka. Sekarang bertangkap kau, tak kau lepaskan. Kau bawa kepada Rasulullah, nangis lagi Pak, merengek-rengek Ikhwan. Oh, berharap minta tolong nih. Janji aku tak akan ulangi lagi. Aku bersumpah. Sampai bersumpah, tak akan ulangi. Ini kali tak kepepet, tak aku lakukan ini. Nangis hebat. Orang antara nangkep dia lapor lagi apa? Nah, lapor ke Rasulullah atau ke Rasul. Subhanallah, hati jadi ibadah. Sudah janji kau awas. Kalau sampai 3 kali kau tangkap, tak bakal kau lepaskan kecuali kau bawa ke Nabi dan biar Nabi akan beri hukuman buat kau. Yo betul. Terus lepas. Besok subuh ketemu lagi sama Rasulullah di mana? Mesti subuh sahabat dan mana alfa sholat sama Rasulullah. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala mengatakan awal bid'ah artinya yang tidak ada zaman Nabi yang terjadi pada diri sahabat. Kudapat mengusiakan terlambat di mereka, beberapa orang di antara mereka terlambat datang sholat berjamaah. Itu pemandangan baru aku saksikan setelah wafat Rasulullah. Adanya beberapa orang sahabat yang terlambat datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bukan tak sholat, bukan tak semuanya jamaah, bukan terlambat. Itu pemandangan yang baru kudapatkan setelah wafat Rasulullah. Nah, balik lagi sini saja. Begitu ketemu Abu Hurairah Rasulullah, Rasulullah datang sholat ke Rasulullah. Benda yang kau katakan Rasulullah, datang lagi dia semalam. Lalu kau tangkap dia Rasulullah. Lalu kau lepaskan lagi. Kenapa kau lepaskan? Dia merengek-rengek Rasulullah. Dia janji dan dia bersumpah tidak akan mengulangi Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, kadzab bersah. Pendusta itu jangan. Kau saksi bakal datang lagi dia bakal datang lagi. Berbeda jika bahasa itu berbeda dengan Nabi. Nah semalam sudah kau buktikan kata Rasulullah. Kau saksikan dia bakal datang lagi kata Rasulullah. Kalau memang ada dia Rasul ketika demi Allah aku tak bakal memaafkan dia. Aku akan bawa dia ke depanmu ya Rasulullah. Belum tentu kau mampu kata Rasulullah. Nah ini singkat cerita dijago lagi malam itu dijago lebih ketat lebih hati-hati lagi. Cuma mereka kecapean juga. Begitu kita duduk terus mulai kedengaran kerasa kerusuk. Subhanallah, mereka kan Nabi benar. Tapi dari mana dia masuk ini? 3 malam aku masih belum tahu dari mana dia masuk. Karena pintu itu terkunci semua. Begitu dibuka oleh Hurairah, didapatkan orang ini kena lagi maling lagi, ditangkap langsung diikat oleh Hurairah. Sekarang tak bakal kelupas ku bawa nangislah kau. Nangislah kau merengek-rengek, apa yang kau katakan, aku tidak akan lepaskan kau. Ku bawa kau kepada Rasulullah. Kalau terdusta sama aku 2 kali, dia bilang, tolong ya, minta lagi dia. Dia nggak boleh dengan pendiriannya. Hanya Allah. Ya Abu Hurairah, sudah minum nego masih itu. Biasa kalau tangkap isi nego kan. Ini dia nego. Abu Hurairah, ya sahabat Rasulullah, minum katanya. Aku janji tak bakal aku ulang lagi. Dan aku akan ajarkan kepada kau bacaan yang mana kalau kau baca maka kau tidak bakal kepalingan. Maling aja dibikin buat nama tadi lagi maling. Bingung bre. Kau ini berdusta beberapa kali. Sekarang nak makin ngajari aku berikan bacaan dia tidak kepalingan. Sungguh. Ini aku dapat dari Rasulullah nanti. Ketika dibawa, nama dapat dari Rasulullah. Apa? Sahabat kalau sudah dibawa nama Rasulullah, semangat. Apa? Cepat kabar. Kalau memang itu baca mencegah dari kemalingan. Aku pernah dengar dari Rasulullah, kalau pengen selamat dari kebakaran, kebanjiran dan kepalingan, baca ayat kursi di malam hari. Pas nulis makro nyambung. Oh ini benar pasti ayat kursi, ayat Rasulullah. Jadi sudah lepaskan janji datang besok subuh ketemu subuh terus mas terbalik harus tapi kau dapat semua air boleh kan sadat tadi bukan mencari dengan apa mana sadat ya Rasulullah
Sadaqta, kau benar, datang lagi dia Rasulullah. Lalu ku tangkap ya Rasulullah. Lalu kenapa bawa aku? Aku nak bawa dia Rasulullah. Cuma dia ngajak benego. Dia nawarkan aku dengan membawa namamu ya Rasulullah. Nawarkan apa? Amalan biar tidak kepalingan. Senyum Rasulullah. Apa yang diajarkan kepada kau? Dia ngomong suruh baca ayat kursi. Setiap malam baca ayat kursi maka aku akan selamat dari kebakaran, kebanjiran dan kepalingan. Lalu kau percaya? Mama aku tidak percaya dibawa namamu ya Rasulullah dan yang bawakan apa yang diajarkan kepada kau? Ayat kursi. Maka Rasulullah SAW mengatakan sadaqal kadzdzab. Benar kata pendusta itu Rasulullah. Atadri man huwa? Tahukah kau siapa itu kata Rasulullah? Wallahu a'lam. Kata Allah Rasulullah. Aku tidak tahu siapa itu. Saya tahu hanya Allah dan engkau. Itu syaitan dalam dari bangsa jin yang memang dari dia mencuri, dan yang apa disampaikan kau itu memang benar, tapi dia adalah pendusta kata Rasulullah. Wah kata ya kawan model situ berbuat tiap malam macam terus tidak datang lagi. Salam Nabi. Nabi kita sekarang kalau yang kita baca itu sih macam-macam itu sih, ya itu baca ke itu tuh datang dari tidak ikut. Ya, insya Allah yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Baca. Sekarang kalau itu memang dakwah tema baca roti padat sudah masuk di situ. Apalagi saya bisa lagi baca, sisa baca, roti padat baca. Berapa kali itu sudah baca. Pas nanti itu baca lagi juga kan sunnah. Sebelum itu baca ayat itu berapa kali kita berapa benteng kita dapatkan. Ya berapa benteng berapa kebaikan kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas sahabat memang kalau tidak banyak kalau misalnya atau ngomong dari maghrib sudah jalan langsung. Ya dari maghrib itu datang lagi coba nih. Ya, tapi insya Allah berkah manfaat apa yang diniatkan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita, terutama para salaf kita, terkhusus Matul Haddad atas beliau susun karang daripada Matul Haddad ini insya Allah selalu dan mengalir kepada kita keberkahan tersebut, dan insya Allah ada sebatas di dunia kita dapat keberkahan dan kemuliaan dengan membaca Matul Haddad ini ataupun rojul lainnya untuk atau sakit sama dan bermacam-macam aura dan azab dari para salafus saleh. Insya Allah semua mereka keberuntungan kita dunia dan akhirat. Itu kita buat kita dunia dan akhirat, dan insya Allah menjadi jarak tujuan kita yang paling utama. Mudah-mudahan ya Allah seperti yang dipanjatkan kita mintakan dalam Matul Haddad. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Dzal Jalali wal Ikram, mitna ala dinin. Itu yang diharap oleh semua awliya Allah, semua orang soleh meninggal dalam husnul khatimah. Dengan padaan ingat sahab Allah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah, wa bihusnil khatimah. Ada hal-hal dalam kini bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Sebelum tutup doa menyampaikan undangan pernyataan Khal Al-Imam Al-Bilal Habib Ali bin Habib bin Syahab atau dikenal Habib Ali Jenggot Abang. InsyaAllah dia termasuk guru dari Habib Ali bin Habib Basim. Itu Habib Ali bin Habib Ustaz A. Guru banyak para ulama mengenai kitab. InsyaAllah akan diadakan khal pada hari Ahad pas Nisfu Syaban jam 9.30 sampai selesai. Bertempat di rumah beliau masih sampai sekarang di kampung Sungai Bayas, tidak lama satu tahun dekat gedung Bang Alwi. Pagi ada ziarah ke makhluk beliau jam 7, ada ziarah untuk membaca budak sampai situ sampai takdir, dan hal akan diadakan di rumah beliau jam 9 selesai. Insyaallah senang hadir. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. Adlana fi indillah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka tujatul khair wa na'udzu بك من جدال الشر. اللهم اجعلنا مفاتيح كل خير مغالب كل شر، يا من الفضاح والخير والخير واعانه عليه، ان اللهم الخير واعنا عليه. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، اكرمنا يا ربنا ليله النصف من شعبان بلغنا رمضان. اللهم ارزقنا التقوى مع الاستقامه وعدنا مجيبه الندم يوم القيامه. يا حافظ عفونا ثبتنا مع الثبات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا، واجعلنا وأحباب الله وإخواني الله مقبولين مفلحين موفقين بكل خيرات وفوز بكل مضرات جميع أحوال ظاهر باطنا. اللهم اجعلنا وأحبابنا من الذين استمعوا القول فيتبعون سبحانه وهؤلاء إخوانا ربنا متحابين فيك متجالسين فيك متزاورين فيك متبادلين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا بك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. اللهم وفقنا فيما أمرتنا ووفقنا عما نهيتنا ووفقنا علينا ما أعطيتنا واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين. اللهم وفقنا فيما أمرتنا ووفقنا عما نهيتنا ووفقنا علينا ما أعطيتنا واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين. اللهم وفقنا فيما أمرتنا ووفقنا عما نهيتنا ووفقنا علينا ما أعطيتنا واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين بحق وجاهه آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.